Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa YouTube Budiman, kita masih bertemu dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan puasa pada hari ini dengan aman. Untuk rehat sebentar, sejenak dari kesibukan di siang hari, pada malam hari ini seperti biasa saya akan membawakan humor Islami. Humor Islami kali ini berjudul Kencing di Masjid. Pada suatu hari, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa saat Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid, seorang badui Arab masuk lalu berucap, "Ya Allah, ampunilah aku dan Muhammad, dan jangan kau ampuni seorang pun bersama kami." Mendengar doa tersebut, Rasulullah SAW pun tertawa, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah memagari, mempersempit keluasan." Kemudian lelaki badui itu pun beranjak pergi, dan sampai di salah satu pojok masjid, ia merenggangkan kakinya dan kencing di sana. Rasulullah SAW segera bangkit menghampirinya lalu berkata, "Rumah ini dibangun untuk berzikir kepada Allah dan sholat. Tidak boleh kencing di sini." Kemudian Rasulullah SAW meminta diambilkan air lalu menyiramkannya ke tanah bekas lelaki itu kencing. Di kemudian hari, setelah memiliki pemahaman yang bagus tentang syariat Islam, lelaki badui itu pun berkata, "Kemudian Nabi SAW menghampiriku. Sungguh demi ayah ibuku, beliau tidak mencaci maki aku, marah dan memukulku, tapi beliau menasihatiku." Hadirin pemirsa YouTube Budiman, di mana lucunya cerita ini? Jelas sekali ya bahwa keluguan, kelucuan yang dilakukan oleh orang Badui ini menandakan bahwa ia adalah orang yang tidak berilmu pengetahuan. Maka benarlah kata Nabi bahwa sungguh sangat berbeda dengan orang yang berpengetahuan dan yang tidak berpengetahuan. Maka dengan bijaksananya Rasulullah memberikan nasihat kepada orang Badui ini. Kalau dia orang yang berpengetahuan, tentu tidak begitu cara Nabi menegur dia. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah selesai menjalankan puasa tadi siang. Malam ini kita rehat sebentar ya. Kita menyegarkan pikiran dengan menikmati humor-humor dari saya. Oke. Dahulu di Pasuruan ada seorang kiai karismatik, yaitu nama beliau Kiai Abdul Hamid. Biasa orang memanggilnya Mbah Hamid dari Pasuruan. Suatu ketika ada seorang pengusaha yang bernama Sukir, sebutlah demikian, kepingin sekali sowan dengan Mbah Hamid yang kenal sebagai kiai yang sangat karismatik dan mempunyai kebijaksanaan. Bahkan dipercaya orang sebagai waliullah. Kepada kawan yang berbaik hati ingin mengantarkan Sukir ke Pasuruan, ia bertanya, "Biasanya kalau sowan ke Mbah Hamid itu ada salam tempelnya enggak ya?" Kawannya pun menjawab, "Kadang ya, kadang tidak," jawabnya singkat. Merasa belum puas, si Sukir nanya lagi, "Kalau kasih salam tempel itu berapa ya kira-kira?" Tanyanya penasaran. "Wah, saya tidak tahu, karena saya tidak pernah memberi, bahkan saya yang diberi." Akhirnya Sukir memutuskan untuk memberi salam tempel. Hanya saja dia bingung, berapa kira-kira ya pantasnya. Pikir punya pikir, diambillah uang 10.000 dan dimasukkan di dalam amplop. Sementara dalam pikirannya ya, Mbah Sukir ini tidak tahu berapa isi amplopnya. Apalagi yang ngasih kan orang banyak ya.
Nah, begitu bertemu dengan kiai yang harismatik ini, Sukir pun bersalaman sambil menyelipkan amplop di tangan Mbah Sukir. Langsung dijawab oleh Mbah Sukir, "Ya, 10.000 saja juga boleh." Kaget Sukir, kok tahu ya? Waliullah, waliullah, main-main sama waliullah. Di mana lucunya ya? Astagfirullah, orang kaya kok masih mikir kalau mau nyumbang. Apalagi yang mau disumbang ini adalah waliullah yang memiliki pesantren. Coba mbok nggak usah mikir. Nyumbang kok 10.000, 10 juta. Biar bisa dibikinkan kolam atau dibikinkan WC yang bisa dipakai oleh para santri dan menjadi amal jariyah. Lucu ya? Sebenarnya tidak lucu, tapi miris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, apa kabar? Lelah berpuasa? Alhamdulillah, semoga sabar menjalani puasa ya. Setelah berpuasa, mari kita rehat sebentar, mendengarkan humor yang akan saya bawakan. Kali ini berjudul "Di Penjara Kok Masih Bikin Repot Company". Oke. Beberapa pelarian pejuang kemerdekaan dari Jawa bersembunyi di pesantren Kiai Kholil. Company Belanda rupanya mencium kabar itu. Tentara Belanda berupaya keras untuk menangkap para pejuang kemerdekaan yang bersembunyi di pesantren Kiai Kholil. Rencana penangkapan diupayakan secepat mungkin. Setelah yakin mereka bersembunyi di pesantren, tentara Belanda menggerebek dan memasuki pesantren Kiai Kholil. Seluruh pojok pesantren digerebek. Ternyata tidak ada apa-apa di sana. Hal ini membuat Company sangat marah. Karena kejengkelannya, akhirnya mereka pun membawa pimpinan pesantren yaitu Kiai Kholil untuk ditahan. Dengan siasat ini, mereka berharap ditahannya Kiai Kholil akan membuat para pejuang itu segera menyerahkan diri. Ketika Kiai Kholil dimasukkan ke dalam tahanan, maka beberapa peristiwa ganjil mulai bermunculan. Hal ini membuat susah para penjajah Belanda. Mula-mula ketika Kiai Kholil masuk ke dalam tahanan, semua pintu tahanan tidak bisa ditutup. Dengan demikian, pintu tahanan dalam keadaan terbuka terus-menerus. Ini membuat Company kewalahan untuk menjaga para tahanan agar tidak kabur. Sebab jika tidak dijaga, tahanan bisa melarikan diri. Pusing tidak? Pada hari berikutnya, sejak Kiai Kholil ditahan, ribuan orang dari Madura dan Jawa berdatangan untuk menjenguk dan mengirim makanan kepada Kiai Kholil. Kejadian ini membuat Company semakin bingung dan kewalahan mengatur orang sebanyak itu. Silih berganti setiap hari terus-menerus. Akhirnya Company membuat larangan untuk berkunjung ke Kiai Kholil. Rupanya pelarangan ini tidak ngaruh, tidak ngepek. Masyarakat justru terus datang setiap hari. Akhirnya Company pun kewalahan. Akhirnya Kiai Kholil pun dibebaskan. Setelah Company membebaskan Kiai Kholil, keadaan di penjara kembali normal. Pintu yang tadi tidak bisa ditutup kembali. Di mana lucunya ya? Lucunya ialah Belanda yang bermaksud untuk menyelesaikan masalah dengan memenjarakan Kiai Kholil justru mendapatkan berbagai masalah yang lain. Ya, disitulah lucunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.